Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang muhasabah, ya. Muhasabah yang memerlukan kesadaran, ya. Karena yang penting muhasabah ini adalah salah satu amalan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, juga amalan daripada para sahabat, ya. Juga nanti kita dapati banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang terkait mana kita melakukan evaluasi atau muhasabah ini terhadap pekerjaan kita, juga terhadap amal-amal kita, ya. Kita share screen dulu, ya. Jadi muhasabah memerlukan kesadaran, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, manusia ini merupakan makhluk yang paling baik, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, ya. Ini berarti dari sisi fisiknya itu yang paling baik, ya, bentuknya yang paling baik, ya. Kemudian diberikan juga potensi-potensi untuk menjadi orang yang mulia, ya. Namun tetap saja memiliki banyak kelemahan, ya. Misalnya karakter manusia itu ya suka tergesa-gesa, ya, atau karakter manusia itu kikir, ya, bakhil, ya. Kemudian malas, ya, tidak rajin, kemudian suka tunda-tunda pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Nah, manusia kemudian dianugerahi potensi, ya, untuk memperbaiki diri daripada kesalahannya, ya, dan kemudian meningkatkan derajatnya menjadi makhluk yang mulia, ya. Jadi apabila seseorang itu kemudian dia melakukan evaluasi dan dia lakukan di dalam selama ini, ya, pekerjaan yang sudah dia lakukan selama ini itu ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan, maka dia diberi potensi untuk memperbaiki, ya. Begitupun misalnya apabila seorang muslim, ya, dalam beramal terdapat kesalahan-kesalahan, ya, masih terdapat dosa-dosa, maka dia diberikan kemampuan untuk dia memperbaiki, ya, memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, ya, atau taubat istilahnya, ya. Taubat ini adalah berhenti daripada kesalahan kemudian memperbaikinya untuk masa yang akan datang, ya. Sebagaimana kita lihat dalam surat Al-Furqan, ya, ini surat yang ke-25. Di sini Allah berfirman, ya, pada ayat yang ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah, ya. Ini kecuali orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya. Kemudian bagaimana dengan mereka? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kejahatan mereka akan diganti Allah, ya, yubaddil, akan diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian wa kanallahu ghafurur rahim. Itulah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi kejahatan itu sebenarnya atau kesalahan itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa untuk digantikan dengan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, inilah kemudian diberikan potensi supaya manusia itu menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian, ya,
Apa urgensi muhasabah atau evaluasi ini? Ini kita bisa lihat dalam surat Hud, ya, surat yang ke-11, ya, surat yang ke-11 ayatnya ayat 114, ya. Nah, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis shalah, ya, wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at dzalika dzikra lil dzakirin, ya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, ya. Ini perintah kita untuk sholat, ya, 5 waktu. Kemudian innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yuzhibna sayyi'at, itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lil dzakirin, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada potensi, ada peluang, ya, kesalahan-kesalahan kita itu dihapuskan di sisi Allah, ya. Di write off istilahnya, ya, dinolkan lagi. Ya, tapi yang menolkannya apa? Kebaikan-kebaikan setelahnya yang kita perbuat. Jadi memperbaiki diri itu harus dimulai dengan muhasabah, ya. Inilah dia urgensi muhasabah. Kalau kita tidak melakukan muhasabah atau kita tidak melakukan evaluasi, ya, bagaimana mungkin kita tahu kita memiliki kelemahan, ya. Yang paling berbahaya adalah orang yang merasa perbuatannya selama ini benar semua, ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Nah, inilah orang yang sulit untuk diperbaiki, ya. Karena dia merasa apa yang sudah dilakukan itu sudah pas, ya, atau sudah pol, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dalam surat Al-Hasyr, ya, surat yang ke-59 ayat 18, di sini sangat jelas, ya, dan tegas Allah menyuruh kita untuk melakukan evaluasi itu, ya. Ini bahkan perintah. Jadi evaluasi itu merupakan perintah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Nah, ini dia, ya. Jadi wal tanzur ini bukan sekedar memperhatikan biasa, ya. Ini maknanya adalah mengevaluasi, ya. Ini memikirkan kenapa seperti ini, ya, kenapa kurang berhasil, gitu, ya. Itu namanya wal tanzur. Ada nazar, ya, ada penelitian, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Apa yang sudah diperbuatnya lighad, untuk apa? Untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, gitu, ya. Jadi apalah artinya muhasabah atau apalah artinya evaluasi kalau tidak ada perbaikan, ya, untuk masa yang akan datang, ya. Nah, jadi oleh karena itu muhasabah ini memerlukan kesadaran, ya. Jadi kalau kita sadar bahwasanya muhasabah adalah perintah Allah, maka kita akan melakukannya dengan senang hati, ya. Nah, lalu tinggalnya kesadaran inilah yang mempengaruhi kualitas muhasabah. Jadi kalau orang itu sadar betul, maka dia akan melakukan evaluasi pekerjaannya dengan baik, evaluasi amal-amalnya dengan baik, dengan serius, ya. Tapi kalau nggak sadar, ya dia nggak serius, ya. Nah, itu dia persoalan. Nah, kemudian kita masuk pada pembatasan. Ya. Semua karyawan Muslim profesional, ya, pasti menyadari, ya, bahwa mereka adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan. Ya, memang betul, ya. Manusia itu ada kelebihan, Allah berikan ada kelebihan, tapi Allah berikan ada kelemahan, ya. Nah, akan tetapi mereka atau manusia juga atau karyawan Muslim juga dianugerahi potensi yang memungkinkan mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan diri, ya. Jadi inilah hadirnya Allah. Jadi memang ada kelemahan-kelemahan pada diri manusia, tapi Allah berikan potensi untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki diri daripada kelemahan-kelemahan itu. Nah, dalam usaha memperbaiki kesalahan dan meningkatkan diri itu, mereka harus sadar pula tentang pentingnya muhasabah atau evaluasi, ya. Ini dalam sebuah hadis dijelaskan kullu bani Adam khata'un, ya.
Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Ya. Jadi siapapun ya pasti berbuat salah atau pernah berbuat salah. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat. Ya. Bertobat itu tidak lagi mengulangi perbuatannya, kemudian memperbaiki untuk masa yang akan datang. Ya. Ini adalah esensi daripada evaluasi ya. Jadi kita lakukan evaluasi, kita temukan kesalahan atau kelemahan, kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Nah, yang kedua, kurangnya kesadaran tentang pentingnya muhasabah di kalangan para karyawan ini akan menyebabkan mereka terjebak dalam kerja rutin. Nah, ini yang paling berbahaya ya. Apabila karyawan itu sudah bekerja rutin saja, maka tidak ada unsur perbaikan, tidak ada unsur berpikir ya, dikerjakan begitu saja. Ya, inilah yang kemudian dijelaskan walaupun dia sudah bekerja 30 tahun, sebenarnya pengalamannya hanya setahun ya. Tapi diulang 30 kali ya. Jadi tidak ada continuous improvement ya. Jadi pekerjaan setahun diulang-ulang terus ya. Sementara kalau dalam agama kita, dalam Islam ini itu dikenal dengan adanya prinsip ihsan ya. Prinsip ihsan itu apa? Adanya continuous improvement, adanya perbaikan yang terus-menerus ya. Tidak puas dengan apa yang ada ya. Tapi muslim yang baik memiliki dorongan untuk melakukan peningkatan prestasi ya. Nah, ini disebut juga di dalam perkataan Ali bin Abi Thalib, ini bukan hadis ya, ini adalah asal daripada sahabat, mangkana yawma khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, ini ya. Jadi beruntung itu apabila hari ini lebih baik daripada kemarin. Bagaimana kalau sama? Wa man kana yaumahu mislu akhi mislu amsihi fahuwa maghbun. Apabila harinya sama dengan kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi, maghbun ya. Jadi untung itu kalau lebih baik ya. Kalau sama rugi. Bagaimana kalau lebih buruk? Kalau lebih buruk, wa man kana yaumahu syarran min amsihi fahuwa mal'un ya. Dan apabila hari ini lebih baik lebih buruk daripada kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat ya, fahuwa mal'un. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan tidak termasuk orang yang merugi maupun orang yang terlaknat ya. Jadi ini pentingnya kesadaran kita untuk melakukan muhasabah. Kemudian rendahnya kesadaran tentang pentingnya muhasabah ini antara lain disebabkan oleh adanya anggapan di kalangan para karyawan bahwa muhasabah merupakan kegiatan yang merepotkan. Nah, ini dia ya. Muhasabah, ayo evaluasi, repot nggak usah lah gitu ya. Nah, bahkan menjadi penghambat pekerjaan ya, sehingga para karyawan enggan melakukannya. Nah, ini ya. Apabila orang enggan melakukannya, maka tidak mungkin ada perbaikan ya. Atau kalaupun melakukannya, mereka melakukannya secara tidak sungguh-sungguh. Nah, ini yang perlu diluruskan ini ya. Jadi anggapan-anggapan seperti ini ya, anggapan repot ya, menghambat pekerjaan ya, ini yang perlu diluruskan ya. Kenapa? Karena kita perlu untuk apa? Untuk memperbaiki terus kesalahan-kesalahan kita ya. Sebagaimana Allah sangat sangat penyayang kepada kita, kesalahan-kesalahan kita di pagi hari Allah tunggu untuk bertaubat di malam hari, kesalahan-kesalahan kita di malam hari Allah tunggu untuk taubat di pagi hari ya. Artinya apa? Artinya setiap saat ya Allah inginkan kita untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Bagaimana di sini dalam sebuah hadis dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha." Ya. Sesungguhnya Allah SWT selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah terus menerus ya, hingga matahari terbit dari barat atau hingga hari kiamat ya.
Nah, ini pentingnya ya tentang uh, meluruskan ya, anggapan-anggapan yang salah tentang muhasabah atau tentang evaluasi. Nah, hambatan lain bagi dilakukannya muhasabah adalah tidak adanya kesadaran pada diri seorang untuk menerima sanksi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Ya, jadi takut dia kalau kalau salah takut menerima sanksi gitu. Ya, akibatnya daripada melakukan musabah yang pada akhirnya akan menemukan kesalahan-kesalahan yang karena itu dia mendapat sanksi, maka seorang karyawan merasa lebih baik apabila tidak melakukan muhasabah, ya. Nah, ini ibarat orang yang tidak mau periksa kesehatan karena takut diketahui penyakitnya gitu ya. Nah, padahal kalau diketahui penyakit lebih awal maka kita akan lebih mudah untuk mengantisipasinya. Inilah yang perlu diluruskan ya. Rasulullah saja itu memberikan sanksi kepada 3 orang sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi yang tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur ya. Nah, jadi sanksi ini sesuatu yang memang sunatullah ya. Jadi adil itu kan apabila orang berbuat baik diberikan reward, diberikan upah ya atau ganjaran, dan apabila berbuat jelek itu diberikan sanksi. Itu namanya adil ya. Adil. Nah, ini sebagaimana kita lihat ya, Rasulullah juga melakukan sanksi kepada para sahabat ya dalam surat At-Taubah ya 117 sampai 119 ya. Nah, di sini sangat jelas ya, ini ayat ini turun dalam kasus yang 3 sahabat ini ya, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi ya. At-Taubah ayat 117. Nah, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladzina attaba'u ya. Attaba'u fi sa'ah ya. Fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim ya. Nah, di sini sungguh Allah telah menerima tobat ya Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit ya, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa itu? Wa ala thalatha ya, dan terhadap 3 orang ini dia. Wa ala thalatha pada ayat 18-nya alladzina khulifu, yang tertinggal dalam perang Tabuk ya. Hatta idza laqat alaihim al-ard, sehingga apabila sempit baginya bumi, bima rahabat wa laqat alaihim anfusuhum ya, dan sempit hati mereka, wa dhannu an la malja'a minallah ya. Nah, jadi sempit terasa hati mereka ya, padahal tidak ada tempat lari ya, tidak ada tempat lari, telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari daripada sisaan Allah ya. Jadi karena mereka ketika itu diboikot, tidak boleh bicara dengan kaum muslimin juga dilarang untuk bicara dengan mereka selama 40 hari, mereka merasa sesak ya. Jadi yang begitu ramai terasa sepi ya. Kemudian setelah 40 hari dilarang untuk berhubungan dengan istrinya selama 10 hari, jadi komplit 50 hari. Nah, pada hari ke-50 itulah kemudian turun ayat ini yang kemudian Allah menerima tobat mereka. Nah, yang menarik adalah di sini disebutkan innallaha wat tawwabur rahim ya. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Nah, taubatnya ini kenapa? Pada ayat 119 dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah kau orang-orang yang jujur. Jadi mereka ini bertiga ini jujur mengakui kesalahannya ya. Bahwasanya tidak ikut perang Tabuk itu tanpa uzur. Kalau yang orang-orang munafik dengan segala alasan, 1000 alasan ya, dan Rasulullah juga karena tahu Rasulullah mereka orang-orang munafik, maka Rasulullah tidak memberikan hal yang berat kepada mereka ya. Tetapi bagi yang 3 orang ini mereka jujur ya, kami tidak ada uzur. Cuma nggak tahu kenapa kami menunda-nunda pekerjaan ya, padahal sudah siap semua gitu ya. Maka kemudian itulah karena mereka jujur ya, mereka kemudian diberikan taubat ya, diberikan ampunan. Nah, jadi muhasabah ini harus kita lakukan dengan jujur ya. Jadi tidak perlu kita tutupin. Kalau kita bohong dalam muhasabah itu tidak ada gunanya. Kita harus bicara fakta, bicara data tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, pada bahasa yang terakhir yaitu tentang muhasabah ini, kesadaran tentang pentingnya muhasabah sangat terkait dengan keyakinan
bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang diperbuat hamba-hambanya. Ya, jadi Allah tuh tahu apa yang kita perbuat, segala sesuatu, bahkan jangankan yang kita perbuat, yang dalam hati kita pun Allah tahu. Ya, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari pengetahuannya. Karena itu muhasabah terhadap kinerja merupakan refleksi dari keyakinan terhadap keadilan Allah dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh karyawan profesional muslim. Jadi karena kita tahu Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan, maka kegiatan muhasabah ini sebagai apa? Refleksi dari keyakinan itu, ya, refleksi daripada keyakinan itu. Nah, kalau kita lihat dalam hadis ini daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Ya, bertakwalah pada Allah dimanapun engkau berada. Wa'adbi sayyi'at hasanat. Ya, dan ikutilah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik, tamhuha, maka dia akan bisa menghapusnya. Ya, jadi kalau perbuatan kesalahan itu kita perbaiki, ya maka itu akan dapat menghapuskan kesalahan itu. Ya, dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ya, artinya pergaulah orang dengan akhlak yang baik. Ya, berkomunikasilah pada orang dengan komunikasi yang baik. Ya, melakukan service excellent, ini dia termasuk. Ya, melayani orang dengan pelayanan yang baik, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam kita melakukan evaluasi ini, mumpung juga ini di akhir tahun ya, kita mengevaluasi 2020 untuk perbaikan 2021, maka kita harus jujur ya. Di mana kelemahan itu ya, kita harus jujur, dan kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah semoga di masa yang akan datang kita akan menjadi lebih baik ya. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan ya tentang muhasabah ini. Mudah-mudahan semangat muhasabah ini terus ada dalam diri kita setiap saat ya. Setiap kita melakukan amal lalu kita evaluasi. Setiap melakukan amal kita evaluasi ya, sehingga amal-amal kita terus bertambah, terus banyak, begitu terus bertambah, dan kesalahan-kesalahan kita bisa terhapus ya oleh kebagian-bagian yang kita lakukan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.